Ya Pak Lutfi, gini kita di depan kita ada temuan-temuan ekskavasi ya, dan ada temuan lepas. Ya. Jadi temuan yang ada di sekitar sini, temuan-temuan hasil penggalian di kotak, ada macam-macam. Jadi kita mulai mungkin dari umpaknya ya. Ini dipegang sudah. Ya, ini umpak. Tapi ada umpak yang kelihatan seperti masih in situ. Ada 11 yang muncul 11 di permukaan, walaupun harusnya 12. Nah, 11 muncul di permukaan, tetapi seperti yang kita lihat bahwa posisi dari umpak itu sendiri setelah kita penggalian, ternyata di bawahnya itu adalah tidak utuh lagi lapisan tanahnya. Jadi sudah lapisan yang sudah pernah digali sebelumnya. Nah, mungkin kita bicara dari umpaknya dulu, dengan posisi umpak yang besar-besar yang ada 11 itu Pak. Oke. Ya. Umpak yang besar-besar itu memang memberikan kita informasi secara tidak langsung bahwa yoni Watu Kucur itu dahulu dinaungi oleh sebuah bangunan kayu, tiang kayu, dan tiang-tiang itu ditempatkan di atas umpak-umpak yang ada itu. Oh, jadi umpaknya itu berfungsi sebagai penyangga tiang. Penyangga tiang. Hanya saja kita memang tidak tahu formasinya. Secara garis besar, mungkin saja tiang utama itu 4 buah. 4. Jadi kemungkinan berdiri pada masing-masing sudut dari bidang utama di tengah-tengah itu. Tapi jaraknya terlalu jauh kan? Tidak, kalau untuk yang utama itu memang jaraknya relatif pendek, sehingga bagian atasnya itu bisa menyangga satu bilah, bukan satu bilah, satu balok kayu yang besar masih mampu. Itu pakai umpak yang besar atau yang kecil? Yang besar. Yang besar. Yang besar. Oke. Karena yang besar ini kan yang sudah terungkap ada 11. Oke. Jadi 4 di tengah, maka sisa yang lain itu ada di sekelilingnya. Oke. Tapi posisi pusat pasti yoninya ya? Ya. Oke. Nah, selain itu kita kan menemukan umpak-umpak yang kecil-kecil gitu loh. Walaupun umpak ini yang kita tidak tahu pasti apakah asli dari sini atau dikumpulkan masyarakat di sini. Ya. Seperti apa? Apakah memang dalam bangunan-bangunan masa Hindu-Buddha menggunakan berbagai dimensi umpak? Ya. Memang keberadaan umpak dengan berbagai ukuran itu sering kita temukan pada sejumlah situs. Situs terbesar di Jawa Timur sebagai contoh, Candi Panataran di Blitar. Oke. Di sana kita bisa menemukan adanya berbagai jenis umpak dan berbagai ukuran. Mulai dari yang paling besar, kemudian juga yang kecil-kecil. Itu artinya bahwa pada suatu kompleks percandian itu sangat dimungkinkan adanya bangunan bertiang dengan ukuran yang bermacam-macam. Dari yang besar, tinggi, sampai yang kecil. Nah, semua tentu itu dibangun berdasarkan kebutuhan. Oke. Tapi dengan melihat banyaknya umpak ya, jadi jumlahnya banyak. Terus variasi ukurannya macam-macam. Berarti ada bangunan lain di sekitar struktur yang ini. Untuk situs Watu Kucur, andai kata memang kita mendapat informasi bahwa umpak-umpak ini berasal dari tempat yang sama, maka asosiasinya adalah di samping bangunan bertiang untuk menaungi yoni Watu Kucur, ada bangunan-bangunan penyerta yang lain yang mungkin belum tentu sejaman dengan Watu Kucurnya. Oh, berarti bangunan berikutnya? Nah, bangunan berikutnya yang ditambahkan dalam rangka meneruskan ritual yang ada di Watu Kucur. Jadi bertambah fasilitasnya gitu? Iya. Oke, jadi bisa ada tambahan bangunan-bangunan lain. Betul. Terkait dengan mungkin bertambahnya jumlah pengguna ya? Pengguna atau jemaah kalau istilah sekarang ya, peziarah gitu ya. Jadi umpak-umpak inilah penandanya. Nah, terkait dengan umpak ini kita juga lihat ada banyak sekali temuan gerabah ya, baik yang berupa wadah maupun di bagian dari bangunan yang berupa genteng sama ukel ya. Ini contoh gentengnya. Jadi mungkin Pak Lutfi bisa tunjukkan ke kalau genteng rata ya. Nah, ini genteng dan ini ada bagian yang menyangkut. Ini mestinya posisinya begini dia. Iya. Dia akan begini kan. Nah, tipe genteng yang seperti ini adalah genteng prototip
Majapahit. Majapahitan ya. Ya, Majapahit. Mhm. Bentuknya kecil, Ya. rata, Ya. tapi ada apa namanya bagian yang Yang nyangkut di ringnya nyangkut kan? ya, nyangkut. Ah. Kalau bahasa sekarang itu reng ya. Ya, ring. Nah, reng nyangkut di Oke. sini. Nah, ini tidak berarti bahwa Watu Kucur ini berasal dari masa Majapahit. Walaupun gentengnya menandakan dari periode Majapahit. Mhm. Mengapa? Hmm. Karena ini menjadi suatu bukti bahwa pemanfaatan situs Watu Kucur Hmm. itu dimulai dari masa ketika dia dibangun, Hmm. paling tidak sampai dengan masa Majapahit. Berkelanjutan ya. Nah, iya, Oke. karena genteng ini kan tentu mengalami kerusakan Mhm. dan ada pemeliharaan juga pada bagian itu. Mhm. Yang menarik ini, Pak. Mhm. Jadi hubungannya pertama dengan umpak tadi. Mhm. Umpak itu merupakan penyangga dari bangunan bertiang. Oke. Bagian atapnya itu ditutup dengan genteng. Ya. Nah, genteng ini sambungannya yang menarik adalah Ukel. nah, ukel ini. Oh. Ukel. Ini adalah bagian yang ditempatkan di sudut dari tiap-tiap atap. Iya, pertemuannya atap. Pertemuan atau atap ya, atau wuwungan dalam bahasa Jawa, wuwungan. Ini saya ukelnya patah ini. Nah, ukel ini menjadi penanda bahwa bangunan itu menggunakan genteng. Ya. Nah, kemudian sambungannya lagi adalah terkait dengan gentengnya sendiri. Kalau ini genteng tipe Majapahit yang relatif tipis, maka kita juga punya sisa genteng yang lebih tua. Ini lebih tebal. Nah, kalau dibandingkan, ini gentengnya beda. Dia lebih tebal, tua ya. lebih tua. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perlakuan yang berlanjut pada situs Watu Kucur dari masa yang sebelumnya dengan genting yang sesuai dengan zamannya, kemudian berlanjut pada masa Majapahit dengan genting khas Majapahit. Oh, gitu. Nah, ini menarik, Pak. Jadi ada kesinambungan atau kontinuitas pada pemanfaatan situs Watu Kucur. Oke, memang di masa Majapahit itu nggak ada genteng yang lebih tebal, semuanya tipis gitu. Rata-rata dari situs arkeologi yang kita teliti dan kita ekskavasi itu menunjukkan ukuran genting yang sama. Oh. Bahkan ini tidak ditemukan di dataran rendah. Di banyak situs di Gunung Penanggungan juga terdapat genting seperti ini, ukurannya hampir sama. Yang tipis ya? Yang tipis begini. Ya, ya. Ya. Jadi kita lanjutkan, Lutfi. Ya. Ini ada juga semacam gerabah ya, wadah tapi ya, yang ada hiasannya. Ini juga perlu diuraikan apa sih yang dicirikan oleh ukiran seperti ini. Ya. Itu kan geometris dia. Nah, ini tebalnya sekian. Nah, ini Pak saya dari tampilan bagian dalamnya kan rata nih, rata. Kemudian ini ada yang patah. Dan di luar ini ada ornamen seperti ini. Nah, ini seperti sisik gitu kan. Nah, ini kemungkinan fragmen ini adalah bagian dari wadah air, tempat menyimpan air gitu. Wadah air, tapi bentuknya persegi. Oh, gentong gitu. Nah, bak air. Dan ini banyak ditemukan di wilayah Trowulan seperti ini. Dan ada juga yang besar itu ada di Madipim. Bak air. Oke, jadi ini lagi Pak. Jadi ada juga yang seperti ini. Ada hiasannya di bibir, ada hiasan di bibirnya seperti ini yang kita lihat ya. Nih Pak Lutfi bisa menjelaskan apa ini. Ya, ini posisinya memang betul begini Pak Said. Ya, kelihatan sekali. Ini dibuat dengan sistem roda putar, alurnya kelihatan. Dan karena posisinya begini nih, hiasan di luar bagian ini dengan hiasan model tekan. Ini cara megangnya gini Pak. Nah, ini apa? Pot. Nah, kalau dalam bahasa lokal ini seperti buyung. Buyung, ada air juga. Oh. Ya, buyung. Jadi ini ada bagian lehernya itu dipegang lalu dibuat cembung begini. Dia kayak apa ya istilahnya ya? Jadi lehernya begini terus dia menggelembung bagiannya. Oke. Betul. Tapi berarti tempat menyimpan air. Iya. Oke. Atau kalau orang modern suka dipakai sebagai tempat bunga atau bunga gitu. Vas gitu ya. Ya. Jadi itu rakam-rakam temuan, di samping ada wadah yang dari keramik ya. Nih. Ya, sayang memang untuk Watu Kucur temuan
fragmen keramiknya tidak banyak ya. Ya. Mungkin karena sudah kedahuluan sama pengambil yang dulu-dulu. Nah, betul masih ada ini yang kelihatan bagian bawahnya. Nah, ini bagian bawah. Dan kalau dari kelihatan penampangnya ini seperti mangkok. Ya. Mangkok. Jangan-jangan ini mangkok bakso yang sekarang, Pak? Bukan ya? Bukan, karena mangkok bakso itu kan sekarang kan jelas sekali. Dan juga seringkali ada capnya. Oh gitu. Kalau ini kan polos saja, tidak ada capnya. Kira-kira di keramik masa apa ini, Pak? Nah, kalau melihat dari pewarnaannya, kemudian bagian ini sudah sempurna, pemberian glasirnya, ini jelas tidak masuk kategori yang tua, tapi ya cukup tua. Cukup tua ya. Lebih tua dari Majapahit atau masa Majapahit? Kemungkinan kalau tuanya bisa sejaman dengan Majapahit atau lebih tua sedikit lah. Gitu. Ya pasti lebih tua, Pak, karena dibuat di sana dulu di negeri asalnya, baru dibawa ke sini. Bisa juga begitu. Ya. Oke. Jadi ini keramik asing yang ada beberapa kok, ada beberapa ya? Ya, ada beberapa temuan. Ya, ini salah satu ini. Itu ditemukan dalam kota ini di tengah. Ya. Ya. Walaupun tanahnya sudah mengalami gangguan atau disturb ya. Ya. Oke. Nah ini ada yang unik, Pak. Ini ada pecahan batu andesit nih, tapi ada takian di tengahnya. Jadi kemungkinan seperti apa ini, Pak? Ya, ini salah satu fragmen batu yang menarik perhatian karena juga ditemukan bagian tengah. Ini ya. Satu kucur. Ini ada bagian takiannya di sini. Ini menunjukkan adanya tanda bahwa setelah bagian datar ini lalu disengaja turun ke bawah. Kemungkinan sekali ini bagian dari bentuk yoni ya. Yoni kecil. Nah, karena yoni memang biasanya setelah bagian datar ini kemudian ada yang diambil sedikit lebih rendah, baru tengah-tengah ada lubangnya. Baru ada kucurannya. Ada kucurannya. Nah, cuma yoni ini belum tentu dipakai untuk yoni wahana. Karena kita belum mendapatkan data pendukung di depan bangunan inti Watu Kucur itu apakah ada sisa dari perwara atau candi penyertanya. Oleh karena itu ini kemungkinan yang kedua adalah merupakan batu penanda batas tempat suci atau batas tempat suci maksudnya? Ya. Jadi area bangunan suci itu sering diberi patok-patok, patok penanda areal. Paling tidak ada 4 buah di tiap sudutnya. Pakai yoni? Pakai yoni dan ada sedolingganya. Ada sedolingga, lingga semu, bukan lingga yang lengkap. Oke. Jadi bukan sebagai objek utama dari peribadatan ya. Ini juga hanya karena ditemukan pada posisi tengah. Di tengah struktur. Ya. Nah ini perlu nanti data tambahan untuk memperkuat dugaan kita. Oke. Jadi belum bisa dipastikan, tapi dugaannya seperti itu. Ya. Oke. Nah kita lihat tadi secara keseluruhan, Pak. Ya kita sudah lihat strukturnya, begitu hancurnya permukaan tanah. Terus ada temuan-temuan yang ada di sini yang kita tidak bisa memastikan bahwa apakah umpak kecil ini bagian dari struktur di Watu Kucur ini atau seperti apa, tapi ada yang sampai kecilnya segini. Ya ini umpak nih. Umpak ada, tidak ada lubangnya. Ada. Ini berarti tiangnya juga kecil sekali. Kecil sekali ini. Ada lagi umpak seperti ini besarnya. Ada lubangnya tengahnya. Berarti ada tiang yang berdiri di sini, lebih kecil. Jadi kemungkinan dia hanya mewadahi objek tertentu. Jadi bukan tempat bernaung atau tempat upacara, tapi dia justru melindungi objek-objek tertentu untuk pemujaan. Betul. Ya, ini yang dan tidak semua juga umpak seperti ini. Nah, ini Pak Lutfi. Ini kayaknya bukan umpak ini. Kemungkinan kalau ini memang walaupun berat ya. Berat, mungkin berat jenisnya berbeda dengan yang lain, tapi ini tidak indikasi umpak ini. Kalau ini lebih jelas sebagai balok batu ini. Tapi konteksnya nggak jelas karena struktur yang ada di
sini itu bata yang paling utama. Jangan-jangan ini lingganya, Pak? Ah, bukan. Kalau lingga pasti bentuknya sudah halus ya. Halus ya. Ya, oke. Jadi ini banyak sekali contoh Ya. bermacam-macam modelnya seperti ini ya. Itu modelnya sama dengan ini, tapi dia lebih besar. Ya. Berarti bangunannya lebih besar ini. Oh ya. Nah, ini kayak gitulah. Hampir sama semuanya ya. Ya. Nah, dari ini kita lihat bahwa kemungkinan besar di kompleks Watu Kucur ini atau di lingkungan Watu Kucur ini ada berbagai bangunan ya, yang bangunan beratap, yang beratap bertiang dengan berbagai ukuran besar. Iya. Ya. Dilihat dari umpa ini. Ya. Kalau seandainya umpa ini benar dari sini. Ya. Karena siapa tahu, karena ini pada saat kita turun ke lapangan kita sudah temukan umpa ini sudah berjejer di posisi di pinggir lahan. Iya, betul. Jangan-jangan itu dikumpulkan dari berbagai tempat terus taruh sini? Mungkin saja. Nah, jadi ini baru dugaan-dugaan, nggak bisa memastikannya seperti itu. Iya. Yang pasti bahwa umpa-umpa ini ada di sini. Iya. Sebagai temuan. Iya. Di wilayah situs Watu Kucur. Iya. Nah, bata, ya, batanya cukup besar kok yang ada di sini ya. Iya. Ada 3 macam malah. Iya. Ada yang batanya besar. Ada yang sedang ukurannya, ada yang tipis. Tapi itu tidak bisa menjadi penanda masa. Ya, sebenarnya untuk penanda masa ada juga yang bisa digunakan sebagai ukur parameternya bisa juga. Tapi kita lebih baik menggunakan mayoritas dulu. Ukuran mana yang paling banyak, itu yang bisa menjadi penanda. Ketika ada varian ukuran, maka ada kemungkinan pertama adalah itu berasal dari pemasok yang berbeda. Walaupun dari masa yang sama, tapi pemasoknya berbeda. Ya. Jadi karena ini Pak, konteks bata yang berbeda ukuran itu ditemukan pada sejumlah situs yang sudah kita ekskavasi. Yang terakhir adalah situs Kumitir. Kumitir ya. Di Kumitir kita juga mendapatkan data bahwa bata yang digunakan di satu situs itu dari berbagai ukuran. Ya, jelas itu. Dan mungkin juga ukuran itu menandakan posisi batu itu, meletakkan batu itu di mana gitu. Bisa juga, betul. Jadi umumnya batu yang besar, bata yang besar itu ditempatkan pada bagian pinggir. Karena dia posisinya lebih kuat dia. Penahan ya. Penahan. Sedangkan untuk bagian isian itu bisa menggunakan berbagai ukuran dan di samping juga tidak kelihatan. Nah, yang perlu mendapat perhatian kita bahwa teknologi pemasangan bata yang ada di sini itu ada yang menggunakan sistem koset, ada yang enggak. Seperti apa itu? Bagaimana bisa seperti itu? Ya, umumnya kalau menggunakan kosot itu karena kebutuhan untuk daya rekat yang tinggi. Jadi kalau itu ditempatkan pada bagian yang banyak mengalami gangguan, tentu akan sesuai. Jadi dia tahan terhadap goncangan, terhadap kemungkinan lepas dari satu dengan yang lain ya. Tapi kalau untuk yang bagian tertentu yang tidak perlu kekuatan yang tinggi, bisa juga ditempatkan dengan cara yang lebih sederhana, cara merekatkannya itu lebih sederhana. Gitu. Kalau di sini, tapi kelihatan ya pada bagian yang penting, yang kita anggap penting adalah bagian tengah, yang merupakan periginya, yang kemungkinan di atasnya nanti adalah yoninya sendiri. Itu kelihatannya rapat sekali batu. Betul. Ya, menggunakan sistem koset. Tapi bagian yang luar ada yang nggak pakai sistem. Ya, itu tadi karena pertimbangan beban yang akan diterima oleh struktur itu. Oke. Ya, kalau bagian sumuran tentu dia akan mendapatkan beban tekanan. Jadi dia harus kuat. Ya. Di samping dia sumuran itu nanti akan diisi dengan material seperti tanah, kemudian dari tanah akan ditimpakan yoni yang besar, maka dia akan punya daya tekan ke bawah dan daya desak ke samping kanan kiri. Itu sebabnya maka dindingnya harus benar-benar kokoh. Oke. Terima kasih Pak Lutfi informasinya. Saya rasa ini temuan-temuan yang ada di kotak ekskavasi yang ada di Kumitir ini juga termasuk temuan-temuan yang ada. Sorry. Watu Kucur. Temuan-temuan di Watu Kucur ini sekaligus temuan-temuan yang ada di sekitarnya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Lutfi? Ya, tentu saja terkait dengan temuan-temuan itu yang perlu kita pikirkan tidak lanjut Pak Said.
tindak lanjutnya terhadap temuannya atau terhadap strukturnya? Ya dua-duanya yang jelas. Oh gitu. Karena kalau temuan-temuan ini dibiarkan di sini juga makin lama makin rawan ini. Ya, oke. Kira-kira bagaimana nanti kita pikirkan itu? Ya, yang pasti karena ini adalah milik perorangan ya, jadi kita harus membicarakan dulu, menyampaikan dulu bahwa hasil ekskavasi kita seperti ini. Sambil itu juga kita laporkan ke kantor, ya sampaikan ke Jakarta bahwa kita temuannya seperti ini, memerlukan tindak lanjut seperti ini umpamanya. Ya, yang pasti bahwa temuan apabila sudah terbuka begini lebih rentan untuk kerusakannya. Itu Pak. Ya, makanya perlu dicungkupi Pak. Ya. Perlu dicungkupi, tapi statusnya harus perjelas dulu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bertemu dengan pemiliknya, ya, menyampaikan maksud kita, boleh apa tidak boleh, terus menyampaikan kepada masyarakat secara umum kan. Bentuk-bentuk pemanfaatan yang dibolehkan untuk sementara ini seperti apa, terus langkah-langkah yang kita harus tempuh selanjutnya. Ya, harus dirancang seperti itu Pak. Betul. Jadi dengan adanya upaya itu, harapannya kan seperti benda-benda yang ada di sekitar ini kan juga akan terlindungi dengan tempat yang sudah diperlakukan secara khusus. Ya. Jadi yang tidak kalah pentingnya adalah status hukum. Penetapan dia sebagai cagar budaya. Walaupun pada beberapa tahun yang lalu ini sudah pernah ditetapkan kawasannya sebagai kawasan cagar budaya nasional. Tapi kan belum muncul barangnya. Ya, betul. Oke, jadi sekarang dengan data yang baru, maka harusnya itu direview, diperbaiki. Kemudian ditambahkan data yang baru untuk ditetapkan sebagai cagar. Jadi penetapan untuk unit situsnya. Unit situsnya bukan kawasannya. Saya rasa itu diskusi kita Pak Lutfi. Terima kasih. Sama-sama Pak Said. Atas informasinya dan wejangannya Pak Lutfi di BPCB Jawa Timur. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.